warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mutmainah, CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Namun, sebelumnya saya kutipkan kalimat bijak berikut ini untuk menjadikan renungan bagi kita bersama. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik, berdasarkan Bob Talbot. Menjunjung nilai-nilai kebajikan universal dan memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik. Hal ini sejalan dengan kalimat bijak berikut. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Setelah kita memahami beberapa hal tersebut, berikut adalah pendekatan atas tinjauan dari koneksi antar materi pada modul 3.1, Pendidikan Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilogi memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih menjadi landasan berpihak pada pendidik adalah Ing Marso Suntulodo, yang artinya seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ing Matio Mangunkarso, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Kemudian Tuturi Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang, yang artinya di sini seorang pemimpin atau guru harus memberikan teladan dan memberikan semangat, motivasi dari tengah kepada muridnya, serta mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang murid. Nah, semboyan ini memiliki makna mendalam, dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusannya selalu berpihak kepada murid agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter, sebagaimana tercermin dalam profil belajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah yang tidak hanya menitikberatkan pada konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan setiap pengambilan keputusan. Proses ini dalam pengambilan keputusan itu harus yang bertanggung jawab. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan?
Perangai seseorang terkadang merupakan cermin dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil ketika seseorang tersebut akan mengambil keputusan. Begitu pula dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri atau yang kita sebut dengan self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran diri, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relation skill akan mendukung dalam mewujudkan sikap Tutburi Handayani. Hal ini dapat dilakukan oleh seseorang pendidik dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik ini akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Salah satunya ada nilai kejujuran. Integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebajikan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Berikutnya pada pertanyaan nomor 3, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau pada fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Jawaban dari nomor 3, tidak dapat didelakkan bahwa kita selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dalam penyelesaiannya. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan langkah-langkah yang mengacu pada prinsip tertentu. Karena dalam pengambilan keputusan berkaitan erat dengan masa depan suatu organisasi, apalagi menyangkut pada keputusan yang sifatnya strategis. Salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan coaching. Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching selama proses pembelajaran, pendampingan, dan dalam pengujian penerapan pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching yang dilaksanakan dan dibimbing oleh fasilitator. Saya rasakan sangat-sangat efektif dalam membantu pemahaman saya. Beberapa contoh praktek coaching yang dapat memberi gambaran yang utuh untuk dapat diterapkan di sekolah. Keputusan yang diambil dengan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dilakukan dengan prinsip kesetaraan, sehingga tidak terkesan menggurui, tapi justru menimbulkan rasa nyaman, sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari coachee. Begitu pula dengan coachee yang dengan rasa nyaman dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai. Hal ini karena coach mampu menjadi pendengar yang baik sehingga mampu membantu menguraikan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai coach yang baik, guru memiliki harapan terhadap siswanya sehingga dapat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan di sekolah dengan baik. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dalam dilema etika? Untuk jawaban nomor 4, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan wajib berlandasan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau rujukan moral.
Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati, sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana di saat harus melakukan pengambilan keputusan. Guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran akan bertindak atas dasar keberpihakan pada murid. Dalam setiap keputusannya harus mempertimbangkan banyak hal yang bermuara pada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan, berlandaskan pada 4 paradigma, yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus rasa kesetiaan, kemudian jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian 3 prinsip, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli, serta dilakukan dengan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan atau idola. Kemudian 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan terakhir, tinjau lagi keputusan dan refleksi. Berikutnya, untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Untuk jawaban nomor 5, pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Pendidik yang telah terlatih akan mempunyai rasa empati dan simpati yang baik, sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Kebijakan yang muncul pada saat pengambilan keputusan tetap mengacu keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid, sehingga solusi tepat dapat didapat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang dan pendidik yang dengan tepat, sehingga mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, ini untuk keputusan yang kita ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Pertanyaan ke-7, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pada pertanyaan nomor 7 ini, pengambilan keputusan yang dapat dilakukan berlandaskan atas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kedua, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, atau berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking.
Nah, pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan yang ada itu pasti ada resikonya. Ada pro dan kontra, namun hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Berikutnya pertanyaan nomor 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Lalu, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran kemerdekaan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Disinilah dasar pijakan kita bahwa semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, membantu mengembangkan bakat dan minat yang sudah ada. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Untuk menjawab pertanyaan nomor 9 ini, keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari, gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola yang akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid. Pertanyaan nomor 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik. Terkait dengan tugas dan fungsinya, seorang guru dalam membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid. Agar keputusan yang diambil dapat memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman atau well-being, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan berdasarkan budaya positif dan menggunakan alur yang tertata seperti Bagja. Hal ini dilakukan semata untuk mengantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila yang dalam perjalanannya dapat benturan yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral. Untuk itu, diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga langkah yang diambil selalu berpihak pada murid. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan,
3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. Berikutnya, pertanyaan nomor 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan bahkan tentang mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Kemudian perubahan apa yang terjadi pada secara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja itu sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok atau individu versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan trust versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang short term and long term, yang semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik secara pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak kepada murid. Pertanyaan terakhir, nomor 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apa peran kita pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, pengambilan keputusan melalui 3 uji, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, uji publikasi, dan sebaliknya. Berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir and best thinking yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan idola yang berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Demikian koneksi materi yang dapat saya uraikan, karena tadi ada 14 pertanyaan yang sudah saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan salam bahagia.